kami akan kerepotan. Kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar bagi KPU Sepanjang Anda tidak mengantongi surat pindah memilih, dilayani? mohon maaf, kami tidak akan bisa melayani. Satu suara Anda sangat menentukan masa depan daerah yang Anda tinggali, yang Anda diami. Ketika Anda golput, Anda akan rugi. Sudah hadir bersama kita Ketua KPU Kota Samarinda, Bapak Firman Hidayat. Halo Pak Firman, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung dengan podcast KPU Kota Samarinda. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sampai hari ini. Mudah-mudahan tetap baik karena pemilunya masih ada digelar lagi nanti. Oke. Ngomong-ngomong Pak, ini kan kita sudah lepas atau sudah mengikuti dan menjalankan tahapan pemilu serentak dan pemilihan serentak. Nah, ini mewakili dari masyarakat yang menanyakan apa sih yang dikerjakan oleh KPU Kota Samarinda ketika sudah tidak ada lagi tahapan pemilu dan pemilihan serentak. Iya, memang kalau dilihat secara kasat mata mungkin banyak yang beranggapan bahwa KPU hanya bekerja pada saat ada tahapan pemilu maupun pemilihan. Pemilihan ini adalah kata yang untuk menunjukkan membedakan kalau pemilu adalah pemilu yang pemilihannya itu melibatkan pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tapi untuk pemilihan ini adalah kesamaan dengan pilkada kalau dulu. Kita narasinya sekarang adalah pemilihan. Ya, memang kalau dilihat secara kasat mata mungkin banyak pihak yang mempertanyakan eksistensi KPU, baik KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, apa kerjanya kok sudah tidak ada tahapan, masih ada gitu kan. Terus apa yang dikerjakan, jangan sampai mereka ada tapi kesannya kok nggak ada apa ya, bilang orang berinik gitu ya, nggak ada Iya. kegiatan-kegiatannya. Ya, kan di sini saya akan menjabarkan memang bahwa KPU secara hierarki dan kerja tugasnya memang menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan. Tapi pekerjaan-pekerjaan pemilu dan pemilihan itu tentu ada pra, ada pelaksanaan, dan ada pasca. Nah, secara aturan, KPU memiliki beban dan tanggung jawab kerja. Ketika pelaksanaan tahapan tentu sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan menyangkut sosialisasi, persiapan logistik, penyampaian teknis pemungutan gitu, dan ada juga pemutakhiran data. Nah, ketika hari ini KPU Kota Samarinda sudah melampaui dan sudah melaksanakan, menjalankan semua tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan, kerja-kerja kita tidak lantas berhenti. Kenapa? Yang pertama, kita dalam peraturan perundang-undangan memiliki beban tugas, yakni satu, memelihara dokumen-dokumen yang menjadi histori atau bisa bercerita tentang perjalanan demokrasi di Kota Samarinda. Ini yang harus kita jaga, kita rawat sesuai dengan masa retensi atau masa penghapusan dokumen-dokumen tersebut. Misalnya, sampai hari ini kita masih menyimpan seperti dokumen C hasil misalnya, atau C hasil salinan, atau C hasil plano. Yang ini adalah merupakan rangkaian cerita panjang bagaimana seseorang calon legislator mendapatkan suara berapa. Terus dia di dapil mana, pernah terdaftar atau tidak. Ini menjadi bahan yang harus kita rawat. Dan dokumen-dokumen itu dibentuk baik dalam bentuk fisik maupun digital. Nah, selain itu kita KPU juga harus melayani ketika ada pergantian antar waktu bagi legislator yang mungkin berhalangan secara tetap, baik itu sakit, meninggal, ataupun ada permasalahan secara internal di partai politik. Nah, kami dari KPU sangat berkepentingan dan memiliki data yang mencatat perolehan suara.
Dengan demikian, karena tidak ada lembaga lain kan yang memiliki data itu, tentu hanya KPU. Secara kelembagaan kenegaraan memang kami memiliki data-data itu. Karena perolehan suara yang di PAW itu selain perolehan terbanyak, PAW tentu ada di perolehan suara terbanyak kedua. Dan itu hanya KPU yang mempunyai, meskipun memang ada tersebar dan masing-masing partai politik juga memegang data itu. Tapi surat dari KPU ini menentukan dilaksanakannya PAW. Nah itu yang kedua. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa hari ini KPU secara hierarki maupun dari KPU RI, KPU provinsi dan TKPU kabupaten kota diwajibkan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap 3 bulan kami nanti akan melaksanakan rapat pleno yang melibatkan berbagai pihak seperti Bawaslu, kepolisian, Disduk Capil, pemerintah kota, dan yang pasti beberapa pihak seperti Lapas Rutan, karena akan ada keluar masuk warga binaan. Nah ini juga menjadi pekerjaan yang harus kami jalankan sehingga saat nanti memasuki masa pemutakhiran data pemilih untuk pemilu maupun pemilihan, kami juga sudah memiliki data-data yang lebih akurat terkait dengan data kependudukan yang menentukan siapa yang memilih dan siapa tidak memilih. Ini menjadi rumit, kenapa? Karena memang perpindahan atau keluar masuk orang di kota Samarinda tetap harus terdata. Kenapa? Ini akan berkorelasinya nanti adalah dengan penyiapan surat suara dan menentukan siapa yang bisa memilih dan siapa tidak bisa memilih, siapa warga Samarinda dan siapa bukan warga Samarinda. Nah ini akan menentukan nanti penyediaan surat suara saat pemilihan nanti, karena memang sejauh ini dalam beberapa pemilu maupun pemilihan menyangkut data pemilih ini adalah masalah yang selalu dan berulang-ulang dipermasalahkan. Kenapa kok tidak pernah akurat ya data kependudukan? Ya, kami harus mengakui karena keluar masuk orang seperti di kota Samarinda saja itu sudah dalam sehari, seminggu, sebulan itu terus saja berkembang dan terus bertambah. Ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan untuk tetap kami jaga data yang sudah kami miliki. Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami ada Disduk Capil yang sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait dengan pendataan data penduduk. Nah, harapannya memang nanti saat pemilihan atau pemilu tidak ada lagi warga Samarinda yang tidak terdata. Karena ini juga akan merepotkan ya, dari beberapa pemilu ke pemilu ada beberapa kategori pemilih, misalnya pemilih DPT, pemilih daftar pemilih tambahan, dan pemilih khusus. Nah ini menjadi rawan ketika ada pihak-pihak yang tidak menerima dengan hasil misalnya penghitungan suara. Nah oleh karenanya pemutakhiran data pemilih harus dimulai dari sejauh hari. Seperti yang baru-baru saja itu kami mendapatkan data terbaru untuk data kependudukan, tentunya dari KPU RI setelah mendapat dari Dirjen Dukcapil di Kemendagri misalnya. Ada sekitar 20-an ribu data pemilih yang masuk ke kota Samarinda. Tentu data dengan jumlah 29 ribuan ini harus kita olah terlebih dahulu. Bukan hanya menerima lantas ini adalah data yang terbaru, tidak, harus kami olah dulu apakah benar data-data tersebut semuanya sudah ada di Samarinda atau data-data tersebut sudah keluar ke Samarinda orangnya. Karena kan perjalanan waktu antara pemutakhiran data yang mungkin yang ada di Kemendagri kami sebenarnya tidak mengetahui, dari pembaruan data di Kemendagri dengan sampainya di KPU Kota Samarinda tentu ada waktu, ada jeda. Nah apakah dia orangnya masih tetap di Samarinda atau dia sudah keluar Samarinda. Begitu juga sebaliknya, ada saja orang yang masuk ke Samarinda tapi tidak tercover oleh data itu. Atau ada saja dia meninggalkan Samarinda tapi tidak mengurus surat kependudukan dan dia pindah tapi dia mengurus lagi di sana dengan nik yang sama. Artinya ada kegandaan-kegandaan. Nah ini juga harus kita olah terlebih dahulu. Nah ini adalah upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kegandaan data pemilih.
Jadi kita juga terus mengupdate data-data tersebut. Nah, seperti data pemilih berkelanjutan. Selanjutnya, sosialisasi terkait dengan pendidikan pemilih. Itu juga kami laksanakan. Yang pertama ada divisi partisipasi masyarakat misalnya. Sampai hari ini kami dari KPU Kota Samarinda terus mendampingi di sekolah-sekolah, khususnya sekolah SMA, tingkat SMA. Karena pemilih di SMA kan sudah berusia 17 tahun ya. Nah, untuk pemilihan OSIS misalnya, ini bagian dari demokratisasi yang kita, proses demokratisasi yang kita tanamkan sejak dini di para siswa SMA, supaya mereka juga mengetahui bagaimana sebenarnya dinamika politik. Meskipun dalam lingkup yang lebih kecil, karena hanya pemilihan OSIS. Mungkin saja ya, tapi coba kita bangun auranya sama seperti pemilu. Jadi bukan hanya OSIS terpilih, tapi kan bagaimana memberikan edukasi-edukasi terkait dengan apa saja yang dipersiapkan menjelang pemilihan, dan bagaimana pengenalan calon-calon ketua OSIS yang harus dipilih, apa visi misinya. Nah, ini juga yang harus kita sampaikan, harus kita bangun kepada mereka, sehingga ini menjadi modal saat menghadapi pemilu nanti. Jadi dia tidak memilih tanpa alasan. Jadi tetap memilih dengan melihat visi dan misi pasangan calon misalnya, atau calon legislatornya. Nah, bahwa kami berkewajiban untuk menyelenggarakan itu akan kami laksanakan memang. Selain di OSIS, kita juga ingin menyasar teman-teman atau rekan-rekan kita pemilih di teman-teman disabilitas misalnya. Itu juga kami sasar agar mereka juga tidak merasa terpinggirkan ya soal sosialisme, bahwa hari ini hak pilih adalah mutlak bagi semua warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan. Hanya disyaratkan berusia 17 tahun atau tidak berusia 17 tahun tapi sudah pernah menikah, itu adalah bagian dari pemilih. Dan dia tentunya sebagai warga negara Indonesia, tentunya dengan dibuktikan oleh kartu tanda penduduk tadi, Bagaimana tapi elektronik. dengan TNI Polri yang memasuki masa pensiun, apakah itu termasuk pemilih pemula, Ketua? Ya, pemilih pemula itu sebenarnya ada dua kategori ya. Ada yang berusia 17 tahun dan baru memilih. Ada juga sebenarnya usianya mungkin karena pensiun 58 tahun juga bagian dari pemilih pemula. Siapa 58 tahun? Itu adalah pensiunan TNI dan Polri. Kenapa dikategorikan sebagai pemilih pemula? Karena dia setelah menjabat sebagai anggota TNI dan Polri, jadi status hak politik dia dicabut oleh negara. Jadi mereka tidak pernah memilih sesungguhnya. Tapi dan sesungguhnya mereka juga tidak diperkenankan oleh negara ikut campur dalam politik. Jadi mereka tidak memilih. Nah, setelah pensiun di usia 58 tahun, dia akan berubah statusnya menjadi warga sipil. Nah, ketika dia berubah menjadi warga sipil, barulah hak politik itu melekat, dikembalikan oleh negara kepada warga tersebut, pensiunan TNI dan Polri, dan boleh memilih. Kenapa masuk kategori pemula? Karena saat pensiun itulah dia baru memiliki hak pilih saat pemilu dan pemilihan. Jadi kalau dia selama menjabat dia tidak pernah memilih sesungguhnya. Karena memang hak politiknya kan dicabut oleh negara. Nah, ini mungkin penjelasannya. Nah, itu adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan dan tetap akan kami laksanakan, sehingga kalau dibilang KPU ini setelah tahapan pesta demokrasi ternyata nganggur. Enggak. Kami enggak nganggur. Sampai hari ini kami tetap harus merawat gudang untuk penyimpanan eks pemilu dan eks pemilihan. Tapi kemarin sudah masa retensinya sudah habis, sudah kami lelang untuk eks pemilu, dan hari ini kami masih menyimpan dokumen-dokumen eks pemilihan, baik itu kotak surat suara, dan semua dokumen-dokumen pendukung. Nah, saat ini kami sudah melakukan pelelangan, sehingga semua yang sudah disyaratkan dalam masa retensi dokumen bisa dihapuskan, kita akan lelang. Mungkin dalam waktu dekat sudah ada lelang dari KPKNL, tapi tidak semuanya, karena ada dokumen-dokumen yang masa retensinya itu tidak ada.
jadi tetap harus kami rawat. Misalnya kayak C hasil salinan. Nah, kenapa ini tetap harus kita rawat? Ya, nanti dokumen inilah yang akan bercerita ketika ada yang bertanya ke KPU, bagaimana perolehan suara, terus bagaimana suara calon A dominan mendapatkan suara dominan di mana, yang minimal di mana, itu semua akan terpetakan dan itu menjadi sebuah rangkaian cerita sejarah nanti ketika ada yang meminta penjelasan itu dan KPU secara kelembagaan bisa menceritakan dengan berdasarkan fakta yang otentik yaitu dokumen-dokumen hasil pemilihan tadi. Oke, Nah, Ketua. begitu. Jadi selain ini yang tadi Ketua disampaikan di awal bahwa salah satu yang menjadi buah bibir di masyarakat ya terkait apa sih yang dikerjain KPU itu ketika sudah tidak ada tahapan. Nah, yang kedua seberapa jauh tanggung jawab KPU terhadap peningkatan tingkat partisipasi pemilih di masyarakat karena yang seperti kita ketahui bahwa untuk dari pemilu ke pemilu dan pemilihan ke pemilihan itu tingkat partisipasinya mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Nah, maksudnya masyarakat pengen tahu bahwa seberapa jauh tanggung jawab KPU dalam berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tadi karena sebenarnya kalau dari sisi penyelenggaraan ini adalah penyelenggara teknis ada KPU itu sendiri. Sedangkan untuk tingkat partisipasi kan itu kan kembali ke masyarakat kembali yang Ketua. Gimana maksudnya supaya upaya KPU apakah itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari KPU Kota Samarinda itu sendiri? Bagaimana Ya, Ketua? bahwa hari ini KPU ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara pemilu ya. Bahwa hari ini tingkat partisipasi menjadi indikator keberhasilan pemilu dan pemilihan ya. Tapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada batas minimal yang menyatakan bahwa pemilu atau pemilihan di suatu daerah gagal hanya dengan partisipasi rendah. Tidak. Semua suara sah yang ada dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan itulah yang menjadi dasar perhitungan dan untuk menentukan siapa yang berhak duduk di kursi legislator dan siapa yang berhak duduk di kursi pimpinan daerah seperti wali kota dan wakil wali kota. Ya, tapi kami sebagai KPU tentu di luar dalam konteks perundang-undangan kami juga memiliki target-target minimal yang menjadi sasaran kami untuk mencapai itu. Bahwa partisipasi pemilih rendah dalam setiap pemilu dan pemilihan sesungguhnya itu bukan menjadi tanggung jawab tunggal KPU. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang sudah kita laksanakan, kami tentu sangat berkaitan erat dengan beberapa lembaga lain. Bahwa KPU menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan pemilihan ya. Soal tingkat partisipasi tentu KPU juga bertanggung jawab. Tapi dalam hal ini pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah tentu juga memiliki peran penting untuk terlibat meningkatkan partisipasi masyarakat. Apakah hanya KPU dan pemerintah daerah? Tidak juga. Kami juga punya rekan kerja seperti Bawaslu yang juga mereka sedianya memiliki beban juga untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Tapi yang paling penting dalam hal ini adalah partai politik dan para calon legislator yang sangat berkepentingan untuk menuai suara terbanyak. Kenapa ini saya sampaikan? Ya, karena basis-basis pemilih itu selain pemerintah daerah sebagai pemimpin daerah, basis-basis pemilih tentu adalah partai politik yang memiliki konstituen. Dia memiliki basis-basis massa di akar rumput. Mereka bisa menggerakkan semua massanya, semua struktur organisasinya, semua konstituennya untuk hadir ke dalam TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Apakah hanya partai politik? Tidak juga. Tapi di dalam partai politik itu ada calon legislator yang tentu notabene calon legislator adalah tokoh-tokoh yang ada di masing-masing lingkungan. Dan tentu mereka juga mengantongi dukungan-dukungan. Nah, mereka-mereka inilah sesungguhnya yang bisa meningkatkan partisipasi. Tapi bagi KPU, meyakinkan kepada seluruh masyarakat agar datang ke TPS. Kami selalu mengkampanyekan
bahwa satu suara Anda sangat menentukan masa depan daerah yang Anda tinggali, yang Anda diami. Misalnya sebagai warga Samarinda, ketika Anda golput, Anda akan rugi. Kenapa? Karena satu suara Anda itu bisa menentukan bagaimana kondisi pembangunan Samarinda 5 tahun ke depan untuk pemilihan wali kota misalnya. Bagaimana suara Anda menentukan 5 tahun ke depan saat pemilihan legislator. Jadi legislator ini kan ketika dia mendapat suara terbanyak tentu dia akan bertanggung jawab bagaimana memajukan daerah di daerah pemilihannya. Nah, ini adalah sebuah rangkaian yang sama-sama di pundaknya memiliki beban berat. Tapi selama ini kan terjadi ketika partisipasi rendah, semua telunjuk itu mengarah ke KPU. KPU tidak bekerja maksimal lah, anggarannya besar, KPU tidak menyentuh ke semua lapisan, tidak. Dalam tahapan kami melaksanakan sosialisasi secara maksimal. Dan ini menjadi beban dan tanggung jawab divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu ada divisinya di KPU. Nah, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan sosialisasi ini semua sudah terstruktur, sudah terjadwal. Jadi tidak ada yang tersisa sesungguhnya. Tapi memang kerja-kerja KPU dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, menyasar target-target yang menjadi titik sasaran itu sangat terbatas. Dengan menghadirkan sejumlah orang saja misalnya sebagai perwakilan, dengan harapan ketika mereka menghadirkan orang dan dia punya misalnya dari kelompok seniman, kelompok mahasiswa, kan harapan kami ketika mereka kita undang dan datang, mereka akan menginformasikan kembali ke dalam komunitas-komunitas mereka soal bagaimana memilih, kapan memilih, memilihnya di mana, apa yang harus dipersiapkan dalam hal memilih. Ini menjadi hal yang penting. Nah, soal partisipasi memang karena di Samarinda meningkatnya ya lumayan, tapi hampir melampaui target nasional sesungguhnya untuk pemilihan dan pemilu ya. Karena memang karakteristik pemilih kota untuk tahun 2024 kemarin ya kita ya bekerja maksimal saja, bahwa akan ada anggapan-anggapan apatis terkait pelaksanaan pemilu kita tidak bisa paksakan juga. Kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi tugas dan beban KPU untuk memberikan informasi terkait dengan kepemiluan. Kami sudah membuka secara luas bagi siapapun yang ingin mengakses informasi berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Kantor KPU ketika tahapan berjalan, kami membuka kantor untuk siapa saja yang ingin informasi berkaitan dengan pemilu 24 jam. Kami juga bisa memberikan materi-materi terkait kepemiluan dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam kegiatan KPU saja. Tapi ketika ada misalnya perangkat di kelurahan yang melaksanakan sosialisasi, perangkat di RT yang melaksanakan sosial dan meminta KPU sebagai pemateri untuk menyampaikan hal-hal kepemiluan, kami akan sampaikan itu semua. Jadi kami memanfaatkan semua kesempatan untuk mensosialisasikan itu, bukan hanya di KPU saja. Tapi ketika saat pelaksanakan dan jumlah partisipasi persentasenya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kami mau bagaimana? Karena sampai hari ini memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Ketika pemilu atau memilih itu menjadi kewajiban, tentu kami tidak akan bersusah payah. Tapi karena pemilu atau memilih dalam pemilihan-pemilihan itu adalah hak, ya kami tidak bisa memaksa. Kalau ada yang berkepentingan dan ingin datang ke TPS dan menyalurkan hak pilih, ya silahkan. Kalau tidak ingin, ya sudah, nggak ada masalah. Toh kami juga sudah melakukan sosialisasi, kami juga sudah mengundang, menyebar undangan. Kalau kita mau pelaksanaan itu ada namanya C pemberitahuan atau C6 ya dulu sebutannya. C pemberitahuan itu datang dari Ketua KPPS memberikan C undangan kepada setiap orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Apakah yang memilih hanya daftar pemilih? Tidak. Daftar pemilih tambahan kami layani. Daftar pemilih khusus juga kami layani. Daftar pemilih khusus itu adalah warga Samarinda dengan KTP Samarinda yang tidak tercover atau tidak masuk dalam daftar pemilih DPT tadi, daftar pemilih tetap.
ya sebagai warga Samarinda punya KTP tentu di atas usia 17 tahun. Dan itu akan kami layani. Nah, sementara misalnya ada orang yang di luar Samarinda yang ingin memilih di Samarinda, tetap kami layani, namanya daftar pemilih tambahan. Tapi dengan catatan dia harus mengurus surat pindah memilih. Jadi surat suara yang diberikan tentunya sesuai dengan apa yang yang menjadi hak pemilih tambahan tadi. Terus Pak Ketua, ini kan kita sudah melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, nanti pemilu dan pemilihan berikutnya kan ada dilaksanakan di tahun 2029. Melihat situasi dan kondisi dinamika politik kita yang sekarang ini, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar bagi KPU, khususnya KPU Kota Samarinda, dan kira-kira apa kiat-kiatnya untuk mengantisipasi tantangan tersebut? Ya, sesungguhnya dalam setiap pemilu dan pemilihan akan berbeda-beda ya, sesuai dengan kalau pemilihan mungkin lebih kepada siapa calonnya, karena sangat dekat secara emosional dengan pemilih. Yang pasti kandidat itu adalah tokoh yang berpengaruh di Kota Samarinda dan memiliki hubungan erat dengan basis massa yang sangat besar tentunya. Jadi kami harus berhati-hati untuk melaksanakannya. Nah, kalau untuk pemilu, kalau berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru, pemilu nasional itu tetap akan dilaksanakan pada tahun 2029. Ini untuk mengurai tadi bahwa pemilu tetap 2029, tapi untuk pilkada dan untuk pemilu lokal itu DPRD provinsi dan DPRD kota itu menjadi berubah nama menjadi pemilu lokal. Pemilu lokal dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan setelah 2 tahun pelaksanaan pemilu. Berarti kalau pemilu 2029 di 2031 baru akan dilaksanakan pemilu lokal. Nah itu. Tapi itu kan baru keputusan MK. Kami tetap akan menunggu. Pada prinsipnya KPU akan menjalankan semua perintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketika keputusan MK nanti diturunkan dan dijabarkan menjadi undang-undang dan diturunkan lagi jadi PKPU, itulah yang akan kita laksanakan. Tapi kita tutup dulu itu, kita anggap sajalah 2029 akan melaksanakan pemilu misalnya. Ya, bahwa tantangan-tantangan yang akan kita hadapi pada tahun 2029, ya kita masih belum bisa memprediksi ya. Tapi berdasarkan pengalaman dari pemilu ke pemilu, yang pertama seperti saya jelaskan di awal, yang pertama tentang validitas data pemilih. Ini yang menjadi fondasi sebenarnya. Ini yang menjadi dasar bagaimana pemilu itu bisa berkualitas. Karena pelanggaran-pelanggaran saat pemungutan suara itu awalnya dari data pemilih. Dan ketika ada kandidat-kandidat yang tidak puas atas hasil pemungutan suara, itu nanti akan munculnya ke data pemilih lagi. Seperti yang kemarin terjadi di PSU itu ya? Seperti yang PSU, ada orang luar yang tidak memproses surat pindah memilih ternyata dikasih. Nah, gitu kan, ini juga menjadi hal yang riskan nanti. Artinya secara internal KPU sudah harus menguatkan semua penyelenggara di bawah KPU seperti PPK, PPS, yang paling penting adalah KPPS. Kenapa? Karena KPPS ini adalah ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara. Ketika KPPS tidak memahami atau kurang memahami soal aturan-aturan KPU dan penyelenggaraan teknis pemungutan suara di TPS, ini akan menjadi hasil pemilunya bisa dipertanyakan dan bisa berujung pada gugatan hukum. Nah, pemahaman inilah yang harus kita tularkan secara menyeluruh. Bukan hanya disampaikan saja, tapi dipahamkan kepada KPPS. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi soal data. Data harus valid. Yang kedua soal pengetahuan kepemilikan tingkat KPPS sehingga tidak terjadi kesalahan.
Dan mudah-mudahan tidak ada lagi namanya PSU, pemungutan suara ulang di TPS. Kalau pemungutan suara ulang karena PSU ini banyak, ada pemungutan suara ulang yang di TPS tanpa harus ada menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, dan ada pemungutan suara ulang yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kedua-duanya ini ya akibat pelanggaran saat pelaksanaan di TPS. Nah, soal internalisasi, KPU juga harus menguatkan secara internal pengetahuan-pengetahuan terkait dengan kepemiluan. Nah, selanjutnya di eksternal KPU tentu ada partai politik yang memiliki kepentingan besar karena mereka sama-sama ingin menempatkan calon legislatornya di kursi legislatif. Kalau di Samarinda hari ini dengan 45 kursi, kalau 100% pencalonannya itu mungkin ada sekitar 700 lebih calon legislator. Bayangkan kalau ada 18 partai politik hari ini dengan dikali 45 kursi di masing-masing 18 partai politik, dan masing-masing partai politik kalau mengusulkan 100% itu berarti 45 orang kursi. Ada kursi masing-masing dapil dikali 5 dapil. Nah, itu kalau kita jumlahkan kemarin 2024 sekitar 600 atau 700 orang. Sementara diperebutkan hanya 45. Ini kan menjadi riskan terjadi konflik. Bayangkan kalau ada 700 calon legislator, sementara terpilih 45. Berarti harus ada 655 calon legislator yang tidak berhasil. Apakah mereka juga akan menerima begitu saja hasil pemungutan suara? Tentu tidak. Dari mereka tentu ada yang dari semua orang calon legislator tentu berkeinginan dan punya cita-cita menjadi anggota legislator. Tapi apalah daya hanya 45. Berarti ada 655 calon legislator yang tidak lolos. Nah, dari 655 inilah yang memiliki keinginan untuk jadi tapi memang tidak jadi. Akhirnya apa? Mereka melakukan mencari agar mereka tetap terpilih. Yang ujung-ujung nanti akan menimbulkan konflik sosial di bawah. Kalau sudah nggak berhasil, mungkin dia ya syukur-syukur kalau secara politik sudah memiliki kedewasaan politik, menerima semua hasil, nggak ada masalah. Sportif lah ya. Sportif lah. Tapi kan dari pemilu ke pemilu tidak semua sportif. Apalagi hanya terjadi selisih suara sedikit dan memungkinkan itu mereka masih mencari masalah soal kinerja KPU yang di bawah. Ya kami sebagai penyelenggara, kami harus menerima. Dengan konsekuensi itu kami tetap akan menguatkan data-data yang kami punya untuk menjawab argumentasi dari mereka. Nah, saya meminta kepada partai politik untuk mendewasakan para calon legislatornya, menerima kekalahan ataupun kemenangan. Jadi tidak ada lagi setelah kita tetapkan hak perolehan suara, jadi nggak perlu lagi ada ngomong ke sana KPU curang, KPU menghilangkan suara saya, KPU memutarbalikkan fakta dan segala macam. Tidak demikian, karena kami juga melakukan semua proses pemungutan itu secara transparan. Kami dari KPU sangat tidak berkepentingan atas hasil itu. Yang berkepentingan tentu partai politik. Partai politik sedianya bisa memberikan pendewasaan politik kepada calon-calon legislator. Gitu. Karena data dari hasil pemungutan kami akan beri semua. Semua kami beri. Kami sangat transparan atas semua data dan semua proses di TPS. Di sana ada Bawaslu juga, di sana ada saksi dari partai politik selain petugas dari kami dari KPPS. Nah, hal ini juga menjadi perhatian kami untuk kelancaran proses itu sehingga tidak berlarut-larut untuk pelantikan. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang mungkin teridentifikasi segini
tapi juga kepada para pemilih juga janganlah membuat gaduh di TPS. Kemarin, ini kalau kemarin ya, dari pemilu ke pemilu tentu yang menjadi masalah itu adalah orang luar, maksudnya orang warga di luar Samarinda dan di luar Kaltim yang datang ke Samarinda pada saat pemungutan hanya bermodal KTP, dia memaksa untuk menyalurkan hak pilihnya. Saya sampaikan itu tidak bisa. Secara aturan tidak bisa. Memang dia warga Samarinda, dia warga negara Indonesia. Dia sudah mencukupi syarat sebagai pemilih usia 17 tahun, lebih dari usia 17 tahun. Tetapi soal hak pilih itu ada aturan yang lebih spesifik. Jadi bukan serta-merta ketika menunjukkan KTP Anda bisa memilih. Tidak demikian. Nah, yang perlu menjadi perhatian kepada semua pemilih bahwa surat suara yang kami sediakan itu sesuai dengan daftar pemilih tetap. Jadi surat suara yang milik seseorang itu sudah disiapkan di TPS di mana Anda tercatat sebagai warga di sana sesuai dengan KTP. Kalau cadangan buat apa itu, Pak? Surat-surat cadangan? Oke. Nah, memang dalam pelaksanaan ini teknis ya. Dalam pelaksanaan pemungutan kami ada surat suara cadangan kalau pemilu 2%, kalau pemilihan itu rasanya 2,5%. Nah, itu adalah surat cadangan. Ini bukan untuk dimaksimalkan semua, tidak. Surat suara cadangan diadakan di semua TPS untuk melayani pemilih yang merasa salah pilih atau dengan tidak sengaja surat suara yang diberikan di awal rusak. Jadi minta pengganti. Jadi bukan untuk melayani DPT, DPTB, daftar pertama tidak. Juga tidak untuk melayani yang pindah-pindah memilih secara khusus, tidak. Bahwa surat suara cadangan diadakan itu untuk menyediakan jikalau dalam proses pemungutan ada terjadi kerusakan oleh pemilih. Misalnya saya pemilih di TPS sekian. Saat saya menerima surat suara dan saat mencoblos tiba-tiba robek. Saya belum mencoblos, saya bisa minta ganti. Dengan mengadukan ke KPPS, Pak, ini surat suara rusak. Jadi saya minta ganti. Nah, itu pengganti dari surat suara rusak itulah namanya surat suara cadangan yang disiapkan di TPS. Nah, teman pemilih, jelas ya, surat suara cadangan bukan untuk mengakomodir pemilih yang cuma mengandalkan KTP-nya saja, tapi khusus ketika ada pemilih itu datang ke TPS, dia menemukan kondisi surat suara itu rusak, jadi dia bisa meminta untuk diganti. Oke. Tapi gini, harus ditegaskan lagi bahwa memilih itu bukan hanya dengan KTP. Ya. Ketika dia berKTP luar Samarinda dan luar Kalimantan Timur, bukan tidak serta-merta lantas menunjukkan KTP dan dia akan diberikan surat suara, tidak. Bahwa dia punya KTP dan warga Samarinda, iya, tapi domisili dia sesuai dengan KTP ternyata di luar. Dia datang ke TPS memaksa tanpa menggunakan surat A5 atau surat pindah memilih tadi. Anda akan dilayani di TPS tersebut sepanjang Anda sudah mengantongi surat pindah memilih. Sepanjang Anda tidak mengantongi surat pindah memilih, mohon maaf, kami tidak akan bisa melayani. Jadi bagaimana saya warga negara Indonesia, saya berusia 17 tahun, saya akan memilih di sini. Saya harus katakan, surat suara Anda itu ada disiapkan oleh KPU di mana tempat domisili Anda berada, karena Anda terdaftarnya di sana. Dan KPU tidak melayani perpindahan surat suara. Mau tidak mau ketika Anda tidak mengantongi surat pindah memilih, Anda harus kembali ke domisili Anda. Di sana surat suara Anda. Jadi tidak bisa serta-merta memilih di mana-mana. Nah ini, kalau demikian terus model KTP dilayani, waduh, enggak. Malah kami akan kerepotan. Kami harus mencetak seberapa banyak untuk melayani itu. Gitu kan? Jadi ada aturannya juga bahwa ketika hanya bermodal KTP ya harus menguruslah ke KPU bahwa Anda saat pemungutan tidak ada di domisili Anda, tapi saya sudah pindah dengan alasan misalnya studi, bekerja, atau mendampingi keluarga yang sakit. Nah, itu harus ada penjelasannya semua.
Sehingga kami dari KPU bisa melayani dengan berkoordinasi lintas KPU di kabupaten kota misalnya. Oke, teman pemilih, begitulah tadi penjelasan dari Pak Firman Hidayat, bahwa tidak seperti yang ya disampaikan atau kita dengar bersama-sama di masyarakat, bahwa KPU itu kalau misal tidak ada tahapan maka dia nggak ada kerjaan. Salah ternyata. Nah, ini tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas sekali. Jadi harapannya bahwa mari kita bersama-sama menjaga eh, hak pilih kita, ya, dengan memastikan bahwa karena yang seperti disampaikan tadi bahwa KPU Kota Samarinda itu terus berupaya untuk memutakhirkan data pemilih. Jadi itu sudah dijamin oleh KPU Kota Samarinda bahwa untuk kedepannya para pemilih itu akan sepanjang, ya, artinya mereka terdaftar sebagai pemilih, maka juga mereka berhak untuk memberikan hak pilih. Ngomong-ngomong Ketua, ini kan sudah masuk periode yang kedua, ya. Iya, iya. Nah, jadi sejak 2019 ya sampai 2024, kemudian Iya. dari 2024 sampai nanti di 2029. 2029 Ya. sampai periodisasi selesai. Ini kira-kira selama menjadi ketua KPU apa sih kesan-kesan dan ya ada suka dukanya lah. Mungkin bisa dibagi-bagi sedikit ke teman pemilih. Ya, bahwa menjadi komisioner dan dipercaya menjadi ketua KPU, kalau dibilang suka dukanya, banyakan dukanya, banyakan sukanya ya. Kan rumit menakarnya ya. Tapi yang paling mendasar bagi saya dari jabatan dan posisi saya hari ini, bahwa saya lebih merasa ini adalah tempaan untuk menjadi dewasa dalam berbagai hal. Mulai dari mengetahui bagaimana itu politik, bagaimana kita mengenal partai politik, bagaimana kita mengenal pengurus-pengurus partai politik, bagaimana kita bisa berbincang dengan para orang-orang elit itu, bahwa kita di komisioner bersinggungan langsung dengan mereka. Setidaknya kita memiliki, atau saya secara pribadi itu merasa ada pendewasaan politik yang saya rasakan, dan pengetahuan politik yang saya bisa bertambah ilmunya, dan bagaimana menjadi orang yang harus familiar terhadap semua orang dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip pribadi saya. Sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalankan, tentu muaranya adalah kepentingannya untuk kepentingan yang jauh lebih besar dan jauh lebih luas. Kita sudah berbicaranya wilayah Kota Samarinda. Kalau dibilang dukanya, ya agak serem ini. Karena kita kan juga bersinggungan dengan orang-orang penting, orang-orang besar yang tidak semuanya menang. Pemenang hanya satu, dan yakinlah mereka yang kalah tidak akan menerima kekalahannya. Karena semua menunjuk ke KPU, terutama ketua KPU, jadi ketua KPU bisa menjadi target yang dicari oleh mereka yang kalah. Ini soal emosi dan soal kepribadian. Nah, ini saya sampaikan, ini kan akan rampung atau akan selesai bagaimana kita secara pribadi mengelola atau manajemen fisik, manajemen resiko, dan manajemen konflik yang harus kita atasi secara sendiri. Tentu problem solving yang muncul, yang menyelesaikannya adalah kita juga, diri kita sendiri saja. Yakin, dan sepanjang kita tidak memiliki kepentingan yang aneh-aneh, kita tidak memihak, tetap pada posisi netral dan menjunjung tinggi peraturan perundangan sebagai panglima dalam melaksanakan setiap langkah kita menjalankan tugas, yakinlah itu tidak akan terjadi, karena
tidak ada alasan bagi pihak luar yang bisa menyudutkan, menuding, ataupun sampai mencelakakan kita, karena kita memang bekerja dengan sesuai aturan, karena kita bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa ada kepentingan, tanpa ada berpihakan. Tentu ini menjadi hal yang sangat fundamental untuk menjalankan atau melaksanakan jabatan-jabatan sebagai Ketua KPU Kota Samarinda. Oke, baik, teman Willy, mungkin itu tadi sudah yang kita sama-sama dengar bersama-sama. Mudah-mudahan KPU Kota Samarinda kedepannya semakin solid, semakin kuat, dan Ya. selalu diberikan kemudahan dalam setiap menjalankan amanah undang-undang, menjalankan tahapan baik itu pemilu dan pemilihan. Terima kasih banyak atas Terima kasih, Pak. terima kasih. Ya, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.